Oke, halo, selamat malam teman-teman. Eh, untuk Zoom-nya malam ini adalah sesi yang keempat untuk pengantar sosiometri ya. Sebelumnya kita sudah ada beberapa 3 pertemuan. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang mungkin di pertemuan pertama, kedua, ketiga tidak join, bisa nanti ditonton siaran ulangnya melalui YouTube eh, Himastat. Nah, untuk yang pertemuan keempat ini, yang pertemuan terakhir, kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya teman-teman. Kita menunggu teman yang lain. Kalau mereka memang belum ada nanti yang join, kita akan mulai untuk materi kita malam ini. Ya, ini selamat bergabung ya Kak M. Hafiz sama Kak Tika. Ini Kak Hafiz sama Kak Tika ini udah semester berapa Kak? Halo Kak Tika, Kak Hafiz. Mas Mukti, suara saya kedengaran kan Mas Mukti? Oke, kita tunggu kira-kira 5 menit lagi ya. Oke Kak Tika, makasih ya. Jangan lupa ya teman-teman, nggak usah malu-malu, kita ini masih sama-sama mahasiswa nih. Nah, misalnya nanti kalau memang pertanyaannya seputar materi ini tidak ada, boleh entah materi tentang bagaimana tentang apa selama ini di statistika gimana, boleh kita sharing-sharing di sini aja ya Kak ya. Kita santai kok untuk ujungnya ini. Oh, masih baru semester 2 ya? OTW semester 2 ya Kak Tika? Ya, kalau masih semester 1 semester 2 masih lumayan lah untuk materi statistika. Di semester 4 5 lah. Disitulah baru menyala untuk materi statistika. Kalau untuk pengantar sosiometri ini ada di semester 4. Jadi mungkin kalau Kak Tika sama Kak Hafiz ya, mungkin belum ada ambil sosiometri ya. Tapi kan nanti di semester 4 supaya ada gambarannya juga. Nah, ini nanti materi yang saya sampaikan ini saya sampaikan yang sudah pernah saya pelajari. Jadi nanti ini apa namanya, sosiometri ini tidak terlalu banyak hitungannya, tapi pemahaman. Dia harus diikuti dari awal memang kalau yang sosiometri ini. Karena dia yang dari modul 1 sampai modul terakhir itu berhubungan. Dan biasanya juga sih bukan hanya sosiometri ya, tapi mata kuliah lain itu juga biasanya berhubungan dari modul 1 sampai modul akhirnya. Kalau saya di semester 1 semester 2 kemarin masih aman lah. Semester 4 udah mulailah ada beberapa mata kuliah yang bikin down nilainya. Terkadang kan kita yang statistika ini ya karena memang bentuk soalnya itu sama, tapi angka-angkanya itu ya pasti berbeda. Kita -1 sama satu aja yang kita dapat beda, ya pasti langsung, apalagi pilihan ganda ya kan, langsung tidak ada jawaban, nggak nyampe 30%, ya otomatis
Mas Mukti udah bisa saya mulai aja ya? Ini kan akan ditayangkan juga di YouTube kan Mas Mukti? Iya kan saya mulai aja ya. Nanti untuk teman-teman yang lain menyusul. Jadi meskipun kita yang hadir pada malam hari ini tidak banyak ya, tapi nggak apa-apa nanti teman-teman yang lain mungkin pada sibuk kerja juga bisa nanti menyusul lihat di YouTube untuk tayangannya. Oke, nah malam ini kita akan membahas tentang lanjutan materi dari materi yang sebelumnya. Yang pertemuan terakhir itu tentang sosiogram eh, sosiogram dari yang modul yang keempat. Nah, kita kilas balik sebentar untuk materi yang sebelumnya. Nah, kalau Kak Tika ya mungkin belum pernah dengar lah ya untuk sosiometri. Nah, kalau sosiometri itu adalah pengukuran di mana itu kita mempelajari bagaimana cara mengukur dan mengumpulkan data mengenai hubungan sosial dalam suatu kelompok, baik yang kecil maupun yang sedang. Misalnya ini biasanya digunakan dalam suatu kelas. Contohnya contoh yang kecil itu kelas dalam organisasi. Misalnya mau ada pemilihan ketua kelas. Nah, dalam pemilihan ketua kelas ini kita kan pasti ada kriteria yang bisa kita pilih dalam pemilihan ketua kelas. Misalnya siapa yang paling rajin. Nah, siapa yang paling sering disuruh oleh guru misalnya untuk pemilihan ketua kelas ya. Nah, yang selanjutnya eh, contohnya siapa yang paling sering membantu jika dalam suatu kelas itu ada masalah. Nah, pastinya di dalam suatu kelas itu kan pasti kita tahu. Nah, biasanya contoh ada yang mencalonkan 3 orang. Nah, di antara 3 orang ini pasti kita tahu, oh si Anu itu baik atau dia cepat. Nah, biasanya yang paling banyak itu dipilih itu biasanya dikatakan dengan star atau bintang. Nah, itu untuk kilas balik dari uh, pengertian sosiometri ya. Dan tujuan dan manfaat untuk sosiometri ini itu adalah untuk mengukur popularitas individu. Artinya, yaitu semakin banyak dia yang memilih dia, artinya dia semakin populer. Nah, yang kedua, itu mempersatukan kelompok minoritas dalam suatu kelompok sehingga menciptakan hubungan yang harmonis. Misalnya dalam suatu kelas itu eh, ada beberapa, misalnya dalam satu kelas, tapi ada kubu-kubu. Misalnya dalam satu kelas, tapi per kelompok, tidak kompak. Nah, makanya dibuatlah nanti sosiometri ini untuk melihat kenapa terjadi kesenggangan di dalam kelas tersebut. Nah, tujuan yang ketiga itu untuk membangun dan memperkuat kesulitan dan hubungan sosial yang terjadi. Yang keempat itu membentuk kelompok belajar. Nah, sosiometri ini juga berfungsi untuk membentuk kelompok belajar. Nah, misalnya eh, kita kan dalam kelas atau dalam perkuliahan juga pasti pernah disuruh untuk membuat kelompok. Nah, dalam pemilihan kelompok kan pasti kita pilihnya apa namanya siapa yang cocok dengan kita kan yang kita pilih. Nah, itu dia untuk sosiometri. Nah, yang selanjutnya tujuannya adalah menemukan individu siapa yang diterima, siapa yang ditolak. Nah, seperti yang tadi dalam pemilihan kelompok, pasti kalau kita pernah ingat waktu SMA, kalau kita milih kelompok, nah misalnya ada pelajaran matematika. Nah, guru mengatakan eh, untuk tugas ini dilaksanakan secara berkelompok, cari kelompok masing-masing. Nah, pasti dari pemilihan kelompok itu ada satu yang banyak yang memilih dia. Nah, ada lagi yang sama sekali dia tidak terpilih dalam kelompok tersebut. Makanya dia mau
jadi terpojokkan. Siapa ya kelompok saya? Siapa ya? Aku ini kayak kurang pintar, jadi nggak ada yang milih atau kurang bergaul. Nah, makanya bisa dibuat sosiometri ini untuk melihat mengapa dia tidak bisa cocok atau kenapa dia tidak terpilih. Dan manfaatnya yang lain juga yaitu untuk menemukan seseorang yang mempunyai masalah penyesuaian diri seperti yang tadi ya. Kenapa dia terpojokkan? Terpojokkan artinya bukan karena di ujung ya, tapi karena dia tidak menemukan kelompok yang cocok dengan dia, gitu contohnya. Nah, macam-macam sosiometri ini juga ada beberapa. Yang pertama itu dia ada beberapa tipe ya, tapi ini saya jelaskan secara singkatnya saja untuk kilas baliknya saja ya. Yang pertama itu contoh-contoh pertanyaan yang biasa digunakan dalam sosiometri itu yang pertama, dengan siapa Anda ingin duduk dalam satu bangku. Nah, bahkan untuk pemilihan siapa kawan sebangku kita juga, sosiometri juga digunakan. Jadi sosiometri itu dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti itu sering kita lihat ya. Baru yang kedua, dengan siapa Anda ingin bermain. Nah, untuk teman kita saja bermain, itu pasti kita pilih-pilih siapa yang cocok dengan kita. Siapa kawan terbaik, dengan siapa Anda senang bekerja sama. Nah, kalau untuk bekerja sama ini, bukan hanya di kelas itu biasanya dipakai, di dalam organisasi juga sering dipakai. Gitu. Yang selanjutnya, apabila Anda mengalami kesulitan, kepada siapa Anda biasanya meminta pertolongan? Nah, itu salah satu contoh juga ya. Nah, nanti sambil teman-teman kalau kurang paham ya tentang sosiometri, boleh ditanyakan ya. Tadi yang saya sampaikan itu masih hanya kelas balik yang sebelumnya, materi umumnya untuk sosiometri. Nah, sedangkan untuk yang pertemuan kita yang keempat ini, itu sudah masuk ke materi validitas dan reliabilitas. Ini teman-teman untuk materinya sudah kelihatan ya? Apakah sudah kelihatan ya teman-teman? Mas Muti udah kelihatan ya untuk materinya? Ini teman-teman boleh dibantu apakah materinya sudah kelihatan di layar teman-teman? Sudah ya? Sudah kelihatan ya untuk materinya? Oke, baik. Nah, materi yang keempat ini yaitu tentang reliabilitas dan validitas. Nah, dalam penelitian itu tidak akan berguna bila alat pengukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi dan tidak akan menggambarkan secara tepat konsep yang diukur. Nah, jadi validitas itu sebenarnya apa sih? Nah, validitas itu menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu untuk mengukur apa yang ingin diukur. Misalnya, bila seseorang ingin mengukur suatu benda, artinya berarti dia harus menggunakan timbangan, ya. Nah, timbangan itu akan valid jika mengukur berat.
karena timbangan memang mengukur berat. Nah, jika untuk mengukur panjang, maka dia harus menggunakan meteran, karena meteran merupakan pengukur yang valid. Nah, tentang timbangan atau alat pengukur yang tidak valid, misalnya kalau kita untuk mengukur berat tapi kita gunakan meteran, ya pasti salah kan? Itu tidak valid. Nah, itu maksudnya ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah validitas. Validitas itu ada 3 bagian. Yang pertama validitas konstruk. Nah, kalau konstruk ini yaitu metode pengujian validitas dan ini biasanya mencakup 3. Yang pertama itu adalah menyusun kerangka konsep atau teoritis. Yang kedua, menyusun hubungan antara pengukuran-pengukuran yang dikembangkan atau dipergunakan. Yang ketiga itu adalah pengujian instrumen sebagai alat ukur fenomena. Nah, yang kedua itu adalah jenis validitas isi. Validitas isi ini adalah soal alat pengukur yang ditentukan, yaitu sejauh mana alat pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep. Misalnya, dalam kasus pengukuran kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan organisasi secara jujur, diperoleh 5 aspek yang merupakan kerangka konsep tersebut. Nah, tadi kan misalnya dalam pengelolaan keuangan kan yang diminta 5 aspek. Tapi jika hanya masukkan 3, maka validitas untuk alat ukur kuesioner tersebut itu tidak memiliki validitas yang tinggi atau validitasnya kurang baik. Jadi misalkan dalam penelitian itu yang diminta adalah aspeknya 5. Nah, kalau kurang dari 5, berarti dia tidak akurat. Itu maksudnya ya. Oke, yang ketiga itu validitas prediktif. Nah, dalam metode ini, yang pertama adalah harus kita tentukan dulu variabel yang berfungsi sebagai penentu kriteria validitas. Nah, variabel kriteria yang maksudnya tadi itu dapat ditentukan dengan cara kita tentukan terlebih dahulu pertanyaannya. Yang kedua, membuat variabel yang baru. Dan yang ketiga, membuat suatu variabel yang diperkirakan. Yang diperkirakan itu biasanya untuk ke masa depan. Nah, biasanya kalau untuk uji validitas sama reliabilitas itu biasanya dalam penelitian itu sering digunakan ya. Misalnya ada kuesioner yang akan digunakan, itu biasanya harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan dalam penelitian. Itu biasanya dipakai untuk validitas dan reliabilitas. Nah, validitas yang tadi kan ada 3 nih bentuknya, ya kan? Ada yang tadi konstruk, ada yang validitas isi, ada juga yang prediktif. Nah, jika teman-teman ada yang bertanya, itu apakah bisa sekali 3 digunakan? Atau saat kapan sih validitas tersebut dipakai ke jenis-jenis yang ketiga itu saat kapan sih dipakai? Nah, kalau yang validitas konstruk itu saat kapan dipakai itu digunakan saat ingin memastikan bahwa instrumen benar-benar merefleksikan konsep teoritis yang Anda teliti. Yang kedua, kalau validitas isi itu bisa digunakan saat ingin menyesuaikan instrumen baru atau ingin membuat yang baru. Yang ketiga, validitas prediktif. Nah, itu saat kapan dipakai? Yaitu saat ingin memprediksi perilaku. Nah, perilaku seperti yang tadi itu ya perilaku seseorang. Karena kan kalau sosiometri ini di bagian sosial, itu yang harus kita ingat ya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat perilaku seseorang itu ke masa depan, itu kita biasanya menggunakan validitas yang prediktif. Nah, kalau untuk penggunaannya, apakah hanya salah satu, boleh salah satu, atau wajib ketiganya, itu tergantung pemakaian teman-teman atau tujuan penelitiannya.
Kalau dia untuk penelitian tujuan penelitiannya untuk melihat apa namanya instrumen yang baru, boleh kita pakai validitas isi. Kalau ingin memprediksi masa depan, boleh kita gunakan validitas prediktif. Oke. Ini teman-teman kalau materinya nanti tidak kelihatan di layar teman-teman, bisa disampaikan melalui kolom chat ya. Oke. Nah, untuk cara pengujian validitas dan pengukuran korelasi itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah penentuan populasi yang akan digunakan dalam pengujian validitas. Nah, kan validitas tadi ini kan digunakan untuk melihat keakuratan. Nah, jadi sebelum ini digunakan, yang pertama ya pastinya kita tentukan dulu populasinya. Yang kedua, kita tentukan dulu penyusunan konsep dan kriteria. Yang ketiga, penyusunan kuesioner. Yang keempat, pengisian kuesioner oleh tiap individu dari setiap grup. Nah, yang kelima, perhitungan indeks sosiometri untuk tiap grup. Nah, yang keenam itu penyusunan struktur data. Yang ketujuh, perhitungan korelasi. Dan yang kedelapan adalah pengujian korelasi. Oke. Oke, kita masuk ke contoh perhitungan validitas ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, dalam suatu kelompok misalnya terdiri dari 10 orang yang akan dipilih ya. Siapa yang menjadi layak pemimpin dalam menurut anggota kelompok lain. Nah, untuk menentukan siapa calon pemimpinnya itu dikasih kriteria, ada 6 kriteria. Yang pertama itu kriteria yang pertama itu adalah kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, kemampuan untuk mengarahkan atau mendistribusikan tugas. Yang ketiga, kemampuan mempengaruhi orang lain. Yang keempat, visionernya atau pandangan jauh ke depan itu bagaimana. Yang kelima, ketegasan dalam mengambil keputusan. Dan kriteria yang keenam dalam pemilihan ketua kelas tadi, kemampuan memberikan motivasi kepada orang lain. Nah, masing-masing dari setiap pemilih itu harus memilih 3 orang. Nah, tadi kan ada 10 nih ya, ada 10 yang akan dipilih. Dan jadi dari ke-10 itu yang harus kita pilih itu hanya boleh 3 orang. Nah, jadi kalau untuk sistem penilaiannya ya, skor yang 3 itu untuk kelompok yang dipilih untuk yang pertama. Ya, jadi semakin tinggi skornya berarti dialah yang pertama. Nah, skor yang kedua itu untuk anggota kelompok yang pilihan kedua, skor 1 untuk pilihan ketiga, dan skor 0 itu untuk anggota yang tidak dipilih. Oke. Nah, sedangkan rumus yang biasa digunakan itu untuk menghitung indeks sosiometri itu adalah total skor dari individu pertama per N dikurang 1. N-nya tadi berapa? N-nya tadi total jumlah individu kita tadi kan 10. Nah, itu nanti kita pakai ke contoh soal berikut. Oke, nah seperti ini bentuknya ya. Nah, karena tadi ada dia 6 kriteria, jadi untuk tabel pemilihan matriks sosiometri ini 6 tadi ya, maaf. Kriterianya tadi ada 6, berarti untuk matriks sosiometri ini kriterianya mulai dari X1 sampai X6. Nah, anggotanya tadi kan 10 ya. Nah, jadi ini bisa kita baca satu persatu ya. Nah, tadi kan sudah ada kriterianya kan X1, X2 sampai
X6. Nah, kalau untuk penilaiannya tadi diingat ya, 3 pilihan pertama, yang 2 untuk 2, 1 untuk yang ketiga, dan 0 untuk yang tidak dipilih. Oke. Nah, yang ini. Ya, N1 ini adalah N1 artinya dia adalah individu yang pertama. Nah, individu yang pertama ini dia memilih si individu kedua, dia kasih nilai 3. Berarti artinya nilai ketiga ini adalah dia adalah pemilihan yang pertama yang dipilihnya kan. Karena kan tadi semakin tinggi tadi nilainya berarti dia adalah orang yang pertama. Nah, si individu ketiga ini nih ya, si individu ketiga ini dia dipilih si N1 nih ya, gini caranya ya, N1 ke N2, N1 memilih N3. Nah, pilihan keduanya si N3, pilihan ketiga si N1 ini adalah si N7 itu. Sedangkan untuk si N4 dia tidak memilih, tidak dipilihnya si N4, N5, N6, N8 sampai 10. Nah, masuk ke individu kedua. Individu kedua, dia kasih pilihan pertama ke si 7 karena angkanya adalah 3 yang paling besar. Nah, kalau yang pilihan keduanya adalah individu ketiga. Nih, teman-teman udah tahu kan caranya? Atau ada yang kurang paham untuk cara pemilihannya nih? Ini teman-teman bagaimana? Ada yang kurang paham di sini? Oke, nah seperti itu dia caranya ya. Jadi misalnya ini sampai ke individu ke-10. Individu ke-10 dia milih yang pertamanya itu si N1 atau individu pertama karena dia jumlahnya paling banyak, 3 ini ya. Nah, masuk ke total skor. Jadi kita jumlahkan berapa jumlah si individu satu ini. Berapa yang memilih dia, berapa skor yang dia dapat. Dapatlah dia 12, 16, 14, 6 sampai nih 0. Nah, kalau indeks CS itu 1,3, ada yang tahu kenapa ini 1,3? Ya teman-teman yang join di Zoom kita ini ada yang tahu ini 1,3-nya dari mana? 1,8-nya itu dari mana? Kalau tidak tahu biar kita bahas bersama. Oke, nah untuk yang 1,3 ini didapat ini kan indeks CS. Nah, indeks CS tadi rumusnya apa di atas? Indeks CS tadi rumusnya total dari skor individu 1 per N kurang 1. Nah, skornya tadi 12. Nah, totalnya kan 12 per N kurang 1. N kita berapa? 10. 10 kurang 1 berapa? 9. Berarti dia 12 per 9. Nah, begitu juga untuk yang individu kedua. Total skor individu kedua itu adalah 16. Jadi artinya 16 per 10 kurang 1. 16 per 9. Oke, nah ini berlaku untuk semua ya. Yang 14, 6, 2, sampai 0 itu rumusnya tetap sama. Indeks CH itu rumusnya tetap sama, yaitu total skor per N kurang 1. Oke. Oke, kita udah beres untuk yang matriks sosiometri untuk yang kriteria yang pertama. Tadi kan kriteria kita kan ada 6. Jadi adalah dia 6 tabel. Nah, untuk teman-teman yang masih semester 1 atau 2 atau 3 yang belum mengambil mata kuliah pengantar sosiometri ya, untuk matriks sosiometri ini sebenarnya itu sudah ada di modul yang kedua. Jadi kalau teman-teman mungkin kemarin ikut sewaktu Zoom kita yang sebelumnya, itu pasti sudah paham ya. Jadi bentuk apa namanya cara penyusunan instrumen untuk
sosiometri itu ada yang bentuk matriks, matriks seperti tabel ini ya, ada yang sosiogram. Namun kalau yang kita pelajari sekarang untuk validitas itu yang dipakai adalah yang bentuk matriks. Dan ini biasanya ada masuk ke apa loh? Biasanya masuk ke UAS. Jadi teman-teman nanti kalau mungkin ada yang terlewat, kemarin sudah ada saya share juga untuk soal-soal kayak tugas, tugas 1 atau tugas 2 itu ada saya share juga materinya sewaktu Zoom. Jadi boleh nanti ditonton di rekaman ulangnya. Mana tahu ya kan ada soalnya nanti yang hampir mirip, jadi bisa langsung lebih paham. Oke, nah kita masuk ke matriks sosiometri untuk yang kriteria kedua. Nah, untuk caranya juga sama ya. Kriteria kedua, ya pilihan individu pertama yang mendapat pilihan pertama atau yang nilainya paling tinggi, itu kan 3. Dia kasih ke si individu ke-8. Yang si enggak. Oh, tidak muncul ya? Oh, tidak muncul. Sebentar saya ulang ya. Coba. Oh, pantasan ya. Ya, maaf ya. Kalau ini sudah muncul ya? Sekarang sudah muncul ya untuk materinya? Kalau Kak siapa tadi? Oh, udah ya. Oke. Nah, jadi terlewat lah ya. Jadi kita ulangi lagi ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi dia ya kalau untuk yang bentuk matriks sosiometri ini sebenarnya kita sudah pelajari di modul yang kedua. Nah, untuk cara penghitungannya ini tadi kita ulangi nggak apa-apa ya. Jadi ini kenapa ini ada 3, 2, 1? Kita kan tadi sudah ada di atas nih ya. Tadi kalau yang 3 ya angka 3 ini itu untuk yang pilihannya yang pertama. Yang kedua itu pilihan kedua. Jadi yang satu itu pilihan yang ketiga. Sedangkan nol ini artinya dia tidak memilih, ya tidak dipilihnya sih yang ini. Gitu. Sebentar ya. Oke. Nah, ini caranya ya. Jadi si N1 memilih si N2 itu dia pilihannya yang pertama. Karena dia kan tadi kalau pilihannya pertama dikasih nilai 3, pilihan kedua dikasih nilai 2, pilihan ketiga itu dikasih nilai 1. Yang tidak dipilihnya dikasih simbol 0. Nah, ini berarti yang kita kasih warna hitam untuk yang pilihan ketiga ya. Nah, kalau untuk yang pilihannya kedua itu dia dikasih simbol yang kedua. Nah, sedangkan untuk yang pilihan ketiga itu dikasih simbol nih 1. Nah, jadi itu sebenarnya simbol ya. Nah, masuk ke ini individu ketiga. Individu ketiga itu dia memilih si individu pertama dia yang paling banyak, yaitu kasih angka 3. Nah, pilihan keduanya dikasih ke si individu keempat. Untuk yang ketiga itu kan angka 1, berarti dia kasih ke individu kelima. Seperti itu dia sampai selesai. Jadi angka 0 ini, angka 0 ini berarti dia tidak memilih. Nih, ini sebagai pemilih, ini sebagai pemilih, dan ini yang dipilih. Ini yang dipilih. Ya. Nah, oke.
Nanti teman-teman kalau memang tidak nampak masih nanti coba disampaikan ya. Ini masih nampak? Coba. Ini masih kelihatan kah? Oke. Nah, sekarang kita hitung total skornya ya. Nah, untuk total skornya kan dia 12. Untuk individu pertama dia total skornya ada 12. Untuk individu kedua itu 16, individu ketiga 14, individu keempat dia 6 sampai selanjutnya. Nah, untuk indeks CS-nya itu kenapa 1,3? Ada yang tahu? Atau rumusnya ada yang tahu nih? Atau supaya kita ulang? Ini teman-teman yang baru bergabung, nggak apa-apa ya, udah terlewat sebagian ya teman-teman. Nanti boleh dibaca lagi atau ditonton siaran ulangnya di YouTube ya. Nah, dapatnya 1,3 ini caranya adalah jumlah skor total per N kurang 1. Nah, ini kan skor totalnya 12. 12 per N kurang 1, N-nya 10 kurang 1, 9, 12 per 9. Ini 16, 16 bagi 9. Seperti itu sampai seterusnya. Oke, kita masuk ke matriks sosiometri untuk kriteria yang kedua. Nih, tadi kriteria kita kan ada 6. Jadi kita harus hitung matriksnya ke semuanya ya. Untuk kriteria pertama, kedua, dan ketiga. Ini masih kelihatan ya. Nah, kalau untuk yang kedua ini sama juga ya caranya. Dia pilihannya kalau yang ketiga angka 3. Coba. Kalau dia angka yang ketiga itu berarti pilihannya yang pertama, angka yang kedua itu pilihan kedua, angka satu pilihan ketiga, dan angka yang nol ini adalah merupakan bukan pilihannya. Ini berlaku sampai seterusnya ya. Jadi caranya sama. Dari kriteria pertama sampai ke 6 itu caranya sama, cuman angka-angkanya saja yang berbeda. Yang penting teman-teman tahu caranya ya. Nah, Nah, setelah tadi itu kita kerjakan yang untuk kriteria pertama, kedua, ketiga sampai ke 6, itu didapatlah hasilnya seperti yang ada pada tabel berikut. Nah, ini kan yang X1 tadi itu sudah dijumlahkan semua, ada 1,3. Nah, ini dijumlahkan semua, jadi skor totalnya itu dikasih simbol Y sampai ke 10 ya. Nanti kalau saya dikirimkan ini di grup, boleh teman-teman dibaca ulang ya. Atau diperhatikan mana tahu ada angkanya yang salah atau penghitungannya yang salah. Oke. Ini di layar teman-teman sudah kelihatan untuk hasil perhitungan korelasi antara korelasi kriteria X1 dengan skor total Y. Sudah kelihatan itu kan di layar teman-teman? Tahu mana tahu berbeda? Nah, untuk teman-teman yang baru join di Zoom kita ini,
Silakan ditanya apa yang ingin ditanya ya, boleh. Oke, nah kalau untuk keperhitungan korelasi ya, kalau perhitungan korelasi ini tetap sama ya. Jadi kalau perhitungan korelasi ini rumusnya itu tetap sama. Tadi setelah didapat untuk X1-nya, Y-nya berapa, lalu masuk ke X1-nya kuadrat. Jadi 1,33 kuadrat itu berapa, sama Y kuadrat itu berapa. Jadi inilah untuk jumlahnya ya. Kalau untuk penghitungan ini boleh teman-teman nanti dicoba untuk menghitung kembali. Nah, sehingga diperolehlah dia sigma untuk X1-nya 6,67, untuk sigma Y-nya 40, sigma X1 kuadratnya 8,40, lalu untuk sigma Y kuadratnya sama dengan 2,58, sigma X1 kali Y sama dengan 43,70. Nah, untuk rumusnya ini ya, kalau penghitungan korelasi ini tetap sama ya. Nah, ini akan sering kita pakai ya, untuk teman-teman yang semester 1 atau semester 2, ini bakal akan sering kita pakai ya. Nah, untuk caranya itu ya, N-nya tadi 10, ya, N-nya 10, sigma X-nya berapa? 43,70. Sigma X-nya itu tadi di atas, sudah ada ya berapa tadi? Nih, sigma X-nya, coba kita buat ke bawah aja lah. Nah, supaya kelihatan jelas, sebentar. Oke, nah ini kan untuk rumusnya tadi ya. Nah, N-nya tadi ya 10 kan tadi 10 orang. Nah, sigma XY-nya kita dapat 43. Nah, ini dikurang sigma X-nya 6,67, sigma Y-nya 40 per akar dari N. N-nya 10, sigma X kuadratnya 8,4 dikurang sigma X dikuadratkan. Beda ya. Beda sigma X kuadrat, beda sigma X dikuadratkan. Berarti sigma X dikuadratkan ini yang kita pakai adalah 6,67 dikuadratkan. Kali N kali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat itu 2,58 kurang sigma Y dikuadratkan. Sigma Y dikuadratkan berarti yang ini. Ya, sigma Y kuadrat berarti 40 dikuadratkan. Jadi sebenarnya ini sederhana ya. Mau ini terkecoh kita di soal, sering itu pasti. Sigma X kuadrat sama sigma X dikuadratkan itu berbeda. Sehingga dari perhitungan ini dapat R sama dengan 0,86. Nah, untuk perhitungan ini sebenarnya masih hanya untuk yang kriteria yang X1 tadi, yang pertama. Tapi ini langsung kita ambil untuk korelasi R-nya yang X1 sampai dengan X yang ke-6. Nah, itu dia ya. Yaitu untuk yang validitas. Selanjutnya kita masuk ke reliabilitas. Nah, reliabilitas itu adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila alat yang digunakan itu meskipun dipakai 2 kali, tapi hasil yang digunakan itu tetap sama.
ya. Jadi misalnya alat pengukur itu dipakai 2 kali, itu tetap sama. Oke. Teknik perhitungan untuk indeks reliabilitas ini ada beberapa. Namun untuk yang dipelajari di khususnya dari modul ya, ini materinya saya ambil dari modul. Itu yang pertama teknik pengukuran ulang. Kalau pengukuran ulang artinya berarti lebih dari 1 kali ya. Nah, teknik pengukuran ulang itu umumnya adalah berupa metode tes, retest, dan metode alternatif form. Nah, metode ini dilakukan dengan prosedur membandingkan hasil pengukuran suatu instrumen yang sama dilakukan juga terhadap sampel yang sama, tapi digunakan dalam waktu yang berbeda. Nah, perhitungan indeks reliabilitas dengan teknik pengukuran ulang ini yaitu di mana respondennya harus menjawab beberapa pertanyaan atau semua pertanyaan sebanyak 2 kali. Nah, dalam selang waktu pengukuran yang pertama dan yang kedua itu sebaiknya jangan dilakukan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Artinya dalam pengukuran itu sedang. Nah, karena semakin jauh atau semakin dekat dia biasanya pengukuran itu akan mempengaruhi hasil pengujian reliabilitas tadi. Nah, misalnya ini kan sosiometri ini kan kaitannya kan terhadap kehidupan sosial. Nah, tadi kita untuk mengukur melihat siapa tadi untuk pemilihan ketua kelas tadi ya. Untuk pemilihan ketua kelas tadi ya. Jadi itu kan kita dikasih kuesioner nih. Siapalah yang cocok untuk kita yang kita pilih sebagai ketua kelas. Nah, ini untuk contoh reliabilitas ya. Contohnya kita memilih ketua kelas. Pada pengisian kuesioner yang pertama dan kuesioner yang kedua itu harus sama. Kalau tidak sama, artinya kuesioner tersebut tidak reliable atau alat pengukurnya itu tidak reliable. Gitu. Jadi harus sama, itu artinya yang reliable. Nah, yang kedua itu teknik belah dua. Nah, uji yang menggunakan belah dua ini artinya digunakan kepada sampel yang sama, tetapi dia dan instrumennya juga hanya satu kali pengukuran. Namun dia namanya dibelah dua ya kan, berarti dia dibuat dalam 2 tahap atau 2 tempat yang berbeda. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu adalah menyajikan alat pengukur kepada sejumlah responden. Kemudian dihitung validitas itemnya. Item-item yang valid dikumpulkan, yang tidak valid dibuang. Atau yang sesuai itu digunakan, yang tidak sesuai tidak dipakai. Itu maksudnya ya. Nah, yang kedua, alat pengukur itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, membagi item dengan secara acak, dan yang kedua itu membagi item berdasarkan nomor genap dan ganjil. Ini kan tekniknya tadi kan belah dua. Jadi kita bisa membagi duanya, boleh random, boleh atau yang bernomor genap atau ganjil itu boleh. Nah, selanjutnya itu skor untuk masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. Yang keempat adalah mengkorelasikan skor total belahan pertama. Misalnya skor belahan pertama itu kita kasih simbol B1. Skor total belahan kedua itu kita kasih simbol B2. Nah, karena angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang dibelah, maka angka korelasi yang dihasilkan dapat lebih rendah daripada angka korelasi yang diperoleh jika alat pengukur tersebut tidak dibelah. Tidak dibelah itu artinya dibagi dua ya, bukan jadi dipotong atau di yang lain ya, artinya itu dibagi dua ya. Nah,
Contohnya juga kita pakai contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi yang dia menggunakan yang 6 kriteria tadi. Nah, contohnya ini adalah tadi kan kita kan bagi dua. Jadi untuk bagian yang pertama kita kasih simbol. Maaf ya teman-teman. Kalau untuk bagian pertama itu kita kasih simbol B1. Yang kedua itu kita kasih simbol B2. Nah, untuk total indeksnya itu X1, X3, X5. Nah, kalau teman-teman bertanya, itu kenapa ya Kak harus X1, X3, X5 untuk B1-nya? Kenapa tidak X1, X2 atau X3 saja biar berurutan? Nah, untuk B2-nya, kenapa tidak X4, 5, dan 6-nya saja? Nah, itu tidak apa-apa ya. Jadi, kalau untuk indeksnya ini bisa random atau acak. Itu tadi kan dari pernyataan tadi bisa acak, bisa random, bisa ganjil genap, bisa berurutan. Nah, tapi di soal ini kita buat yang ganjil ke ganjil, genap ke genap. Nah, kalau untuk hasilnya ini sebenarnya ini kita pakai yang dari soal yang di atas ya, untuk yang validitas tadi. Ada 1,33, 0,33 ini sampai 10 ke individu ke 10. Jadi teman-teman bisa baca kembali ya. Nah, dari perhitungan dari soal ini diperolehlah R-nya 0,92. Nanti teman-teman jika bertanya, R-nya dari mana 0,92? Cara menghitung R-nya tadi ya yang di atas yang ini rumusnya yang R sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar dari yang N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan kali N sigma Y kuadrat dan seterusnya. Nah, itu untuk rumus yang digunakan. Sehingga didapat 0,92. Karena nanti kalau kita hitung lagi dari awal secara manual nanti lama. Penting teman-teman nanti pahami pelan-pelan, nggak apa-apa ya. Pahami pelan-pelan, dibaca rumusnya, itu pasti bisa. Nah, lalu masuklah kita ke nilai reliabilitas keseluruhan. Nah, untuk rumusnya tadi itu 2 kali B, ini rumusnya. 2 kali RB per 1 tambah RB. RB-nya tadi 0,92, berarti 2 kali 0,92 per 1 tambah 0,92 sama dengan 0,96. Oke, sampai sini untuk validitas dan reliabilitas. Ada yang ingin ditanya, teman-teman? Boleh? Ini teman-teman yang join di grup ini, tadi Kak Tika katanya semester 2. Yang yang lain sudah semester berapa nih? Kak Hafiz, Kak Dea sudah semester berapa ini? Kak Tia Intan, Kak Nurul, Kak Tisa sudah semester berapa sekarang? Atau nanti malah yang udah semester 7 ini? Oh, masih semester 1 ya? Masih OTW semester 1 ya? Oke, nggak apa-apa ya. Soalnya materi kita ini untuk semester 4, tapi nggak apa-apa. Setidaknya bisa lihat-lihat dulu. Ternyata inilah yang akan dipelajari statistika ya. Oke, nggak apa-apa ya Kak Nurul. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pengembangan analisis sosiometri. Nah, kalau untuk pengembangan analisis sosiometri ini sebenarnya materi semua ya, tidak ada hitungan, tapi kita sambil baca pelan-pelan. Nah, untuk sosiometri itu, kita sebenarnya untuk melihat hubungan dalam suatu kelompok untuk melihat
keakrabannya, kesesuaian dengan norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu organisasi, nilai sosialnya, kesamaan sifat, latar belakang, dan juga kemampuan individu dalam menyelesaikan diri atau kehidupan kelompok organisasi, dan kemampuan dari seseorang atau intelijensinya. Nah, jadi sosiometri ini sering sekali digunakan dan sebenarnya kita saja yang mungkin sering ngisi kuesioner atau sering ngisi sosiometri, tapi kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya yang kita isi itu adalah sosiometri. Jadi kalau nanti dalam suatu pekerjaan mungkin ya kalau kita UT kan biasanya kan udah sambil kerja ya. Kalau misalnya nanti kita dalam tempat pekerjaan, kita dikasih kuesioner, nah kita di situ dipilih, bukan dipilih ya, disuruh untuk memilih. Nah dikasih nanti kertas atau kuesionernya dikirim dalam bentuk link nih ya, sama aja. Nah kita disuruh untuk ngisi itu. Nah itu adalah sosiometri. Contoh-contoh pertanyaannya itu biasanya gini, kalau dalam suatu pekerjaan, dengan siapakah uh, ke siapakah Anda meminta pertolongan jika meminta bantuan? Nah, terus pertanyaan yang kedua, siapakah yang paling bisa diandalkan jika ada masalah atau urgent? Nah, pertanyaan yang ketiga misalnya, kepada siapakah kamu biasanya bercerita jika ada masalah tentang pekerjaan. Itu contoh-contoh pertanyaan. Jadi tidak ada apa? Tidak ada hitungan, palingan itu tadi kayak angka-angka tadi. Kalau contohnya kalau pilihan pertamanya tadi misalnya siapa yang paling pintar. Kalau pilihan kita yang pertama dia yang paling bagus, yang paling pintar, kita kasih koin atau simbol nomor 3. Seperti itu biasanya untuk sosiometri. Oke. Nah, sedangkan di sosiometri ini ya, bentuk-bentuk sosiometri itu ada beberapa. Ada yang sosiogram, ada yang sosiomatriks, ada atau indeks sosiometri. Kalau sosiomatriks yang tadi, yang bentuk tabel tadi itu adalah sosiomatriks. Itu lebih dipelajari di modul 2. Di modul 2 itu ada dipelajari cara membuat cara mengerjakan untuk yang sosiomatriks, sosiogram itu di modul yang keempat. Boleh teman-teman nanti ditonton siaran YouTube untuk yang modul sebelumnya ya. Oke. Nah, uh, kalau peneliti ya, kalau peneliti itu sebelum mereka melakukan penelitian, mereka itu wajib mengawali dengan suatu hipotesis. Lalu mereka menentukan variabel-variabel yang relevan yang akan digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis. Nah, yang selanjutnya dalam tadi yang pertama itu adalah pengembangan analisis sosiometri itu yang pertama rancangan penelitiannya, yang kedua itu adalah penetapan hipotesisnya. Nah, hipotesis itu adalah pernyataan tentang sesuatu atau fenomena tertentu yang bisa benar atau salah. Karena kan hipotesis itu masih dugaan atau perkiraan yang belum tentu benar atau belum tentu juga salah. Nah, untuk membuktikan kalau hipotesis itu atau dugaan itu benar atau salah, itu bisa digunakan melalui rangkaian penelitian menggunakan data. Hipotesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa dalam suatu organisasi tersebut sudah terjadi suasana yang tidak sehat. Misalnya ini kalau hipotesisnya mau digunakan dalam suatu organisasi ya. Nah, hipotesis awalnya itu yang digunakan adalah bahwa pimpinan organisasi didasarkan pada kompetensi seseorang dalam memimpin organisasi. Maka hipotesis alternatifnya adalah pilihan pimpinan organisasi didasarkan pada faktor yang bukan
mengukur kompetensi seseorang. Nah, kalau hipotesis alternatif, hipotesis awal itu teman-teman nanti akan jumpai ya. Gimana sih menentukan kalau biasanya hipotesis awal itu disimbolkan dengan H0 atau ya H0 ya. Kalau alternatif itu disimbolkan dengan HA. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari kembali itu nanti di mana di semester 1 semester 2 sebenarnya sudah ada itu nanti untuk hipotesis. Nah, contoh-contoh untuk hipotesis dalam suatu penelitian itu yang pertama, kalau seorang bintang sosiometri dalam suatu kelompok tertentu adalah orang yang ramah dan menyenangkan. Artinya bintang itu ya, kalau bintang di sosiometri ini artinya kalau dalam suatu pemilihan, misalnya pemilihan ketua organisasi atau ketua kelas, dia biasanya yang paling banyak dipilih. Itu dia yang bintang. Ya, misalnya yang lain itu yang memilih dia itu cuma 3 orang, tapi yang memilih si bintang ini, ya, yang jadi star atau bintang itu lebih dari 3 atau dia paling banyak. Mungkin karena dia ramah, menyenangkan atau baik. Nah, penggunaan contoh hipotesis yang kedua itu adalah ketika organisasi telah terpecah menjadi 3 grup yang saling bermusuhan, maka dibuatlah hipotesis penelitiannya. Yang ketiga itu adalah kelompok belajar tidak perlu mempertimbangkan kedekatan antara siswa. Pemilihan anggota kelompok tersebut dapat dilakukan secara acak. Jadi masih banyak ya. Nah, kalau untuk cara pemilihan variabelnya ini bisa dibaca pelan-pelan ya, teman-teman. Nah, eh, kita dalam pemilihan, misalnya kita ambil contohnya pemilihan apa ya, ketua dalam organisasi, itu kita kasih hasilnya biasanya karena ada beberapa faktor. Contohnya kita memilih dia sebagai ketua, ini kan ada faktor eksternal, ada faktor internal. Contohnya dia memilih ketua kelas. Ketua kelas, kenapa kita pilih dia sebagai ketua kelas? Misalnya kita tidak terlalu kompak dia di dalam kelas, tapi karena kita saling sama individu atau kegiatan sosial lainnya bukan yang dalam sekolah, makanya kita pilih dia. Nah, ada juga dia yang apa namanya? Dia memilih dia jadi ketua kelas karena kompak di kelas atau karena dia pintar. Itu artinya yang faktor internal atau dan faktor eksternal. Kalau faktor internal diukur dari luar individu, misalnya situasi politik dari suatu organisasi. Faktor internalnya yaitu ketertarikan individu terhadap hobi, kegiatan sosial, manajemen, dan lain-lainnya. Nah, contoh kita dalam pemilihan seseorang itu juga ini ada contohnya ya. Contohnya adalah kita untuk memilih teman belajar. Dalam memilih teman belajar saja kita juga pakai kuesioner. Nah, siapakah di antara teman-teman yang kamu pilih sebagai teman belajar? Nah, itu kan biasanya dikasih 3 poin contoh yang kayak tadi. Nah, pilihan pertama itu siapalah yang kita pilih? Alasannya apa? Pilihan kedua siapa kita pilih dan alasannya apa? Nah, sampai ke pilihan terakhir. Nah, kalau untuk cara memilih teman atau kuesioner ini sudah dipelajari di modul 2 ya, teman-teman. Nah, ini juga alasan kita memilih untuk kuesioner di atas, alasan-alasannya itu yang pertama, contohnya untuk tingkat kemampuan atau kepandaiannya kita kasih skor berapa untuk si calon ketua kelas tadi atau calon kita calon teman belajar. Contohnya si A eh,
ada teman-teman. Nah, kita kasih contoh ya. Ini kelihatan ya saya tulis di sini. Kelihatankah saya tulis teman-teman di layar? Ya, maaf ya agak apa tulisannya. Ini teman-teman untuk yang saya tulis di sini A B C D ini kelihatan kah di layar teman-teman ada saya tulis. Oke. Nah, misalnya yang mau kita pilih itu adalah si apa A B C D E. Nah, kita tingkat kemampuan atau kepandaian kalau si A misalnya kita kasih dia skor ini sini juga caranya harus di sini juga ya. Si A istilahnya di bundle 2 ini kita pelajari untuk cara pemilihannya ini ya. C nanti dan si E. Nah, misalnya si A memilih si B ini, dia kasih skor 5. Tingkat kepandaiannya 5. Si C 4 misalnya. Si mana lagi? Si D kasih 3 misalnya. Jadi seperti itu caranya ya. Baik yang nanti si B lagi memilih si A, berapa dia kasih skornya untuk yang kemampuan. Untuk kerjasama juga seperti itu ya. Jadi tergantung kriteria-kriteria yang sudah disediakan di kuesioner yang disediakan. Nah, biasanya juga ya sosiometri ini bisa juga sering juga dipakai dalam apa namanya? Dalam militer. Jadi sosiometri bukan hanya digunakan di kelas atau di organisasi juga bukan hanya di situ dipakai ya. Misalnya saat ini ada hamil ya dalam apa namanya? Dalam kemiliteran. Nah, akan dibuat nanti kuesioner dengan kriteria pertanyaan seperti yang pertama, siapa teman terbaik Anda dalam peleton? Nah, itu dikasih apa namanya? Dikasih kode urutkan dari 1 sampai 3. Ada juga yang urutkan 1 sampai 5, tergantung kuesioner yang ada. Nah, yang kedua itu dalam situasi perang, siapakah teman Anda yang pilih sebagai partnernya? Kasih lagi urutannya dari 1 sampai 3. Dan beberapa pertanyaan yang lain sampai berapa pertanyaan itu biasanya disuruh kasih urutannya. Nah, dari urutan-urutan tersebut, itulah yang nanti kita masukkan ke dalam sosio matrix. Jadi kalau yang dalam kuesioner tadi kan kita masih dalam bentuk tulisan, ya. Nah, kalau kita masukkan ke penyajian datanya, kita masukkanlah ke matriks. Kenapa ke dalam matriks? Karena dari matriks itu lebih gampang untuk dibaca. Itu dia ya. Jika sudah ada dalam bentuk matriks, barulah bisa kita hitung berapa C statusnya, berapa skor totalnya. Dari skor total itulah nanti bisa kita lihat siapakah dia yang di sana yang paling baik. Siapa dia juga yang paling rendah dan yang di pertengahan juga bisa kita lihat. Dan biasanya hasil sosial matriks itu tidak pernah dikasih ke yang mengisi mengisi kuesioner itu. Jadi peserta itu tidak dikasih untuk menghindari pikiran negatif. Jadi misalnya kita ngisi kuesioner, nanti dipilih siapa teman terbaik Anda. Padahal perasaannya selama ini dia kompak dengan si A. Rupanya si A bukan
memilih dia sebagai pilihan pertama. Ternyata dia pilihan ketiga. Nah, untuk menghindari itulah makanya hasil kuesioner itu tidak pernah dibagikan ke peserta. Ya. Nah, selanjutnya, untuk pengumpulan data, ya pengumpulan data itu, misal contoh. Nah, misalnya ini ada contoh tadi tentang organisasi partai. Nah, kalau untuk melakukan untuk datanya itu ya akan diambil sampelnya ya. Dalam pengumpulan data ya pasti dari populasi itu diambil sampel karena kan nggak mungkin lah ya kita kita kasih kuesioner misalnya ada 500 orang kan nggak mungkin 500 orang tapi diambil sampelnya untuk siapa sih yang paling mau dihitung atau mau dilihat tingkat kekompakannya gitu. Nah, seperti ini contohnya ya. Penelitian tentang hubungan antara pilihan sosiometri dan kohesi dalam grup yang dilakukan oleh Salo pada tahun 2006. Dia mengambil sebanyak 537 wamil atau wajib militer, itu untuk sampelnya, dari 47 regu dan 21 peleton dalam 7 tipe. Semua itu adalah wamil yang sedang menyelesaikan wajib militer selama 6 sampai 12 bulan. Dia. Jadi artinya itu tadi dimasukkan ke dalam bentuk tabel seperti yang kita bahas yang pertama tadi. Nah, kalau untuk selanjutnya itu adalah pengukuran status sosiometri. Kalau status sosiometri itu tadi sebenarnya yang kita hitung tadi yang total skor, lalu hasilnya itu yang indeks status tadi. Sebenarnya itu. Nah, dari hasilnya itulah baru akan kita lihat dari hasil yang tadi kan ada yang 1,3, ada yang 6,3. Dari hasil itulah bisa kita lihat siapa sih dari antara mereka yang terpencil, yang tidak terpilih, siapakah yang jadi bintang, siapa yang berpasangan, siapa yang segitiga dan rantai. Tuh. Nah, selanjutnya eh, sosiometri itu juga digunakan untuk pengukuran kekompakan dalam grup. Artinya itu adalah pilihan sosiometri itu berhubungan dengan kekompakan dari grup atau kelompok. Kohesi atau kekompakan ini diartikan artinya ketertarikan interpersonal dan anggota grup lebih senang terhadap anggota lain dalam grup dibandingkan dengan di luar grup. Artinya, misalnya di dalam ada dua grup, ya dia adalah lebih senang di grupnya sendiri, lebih tertarik di grupnya sendiri, bukan di grup lain. Kan itu artinya kompak. Kompak itu artinya kan dia senang dia di grupnya sendiri, bukan senang ke grup orang. Kalau dia senang ke grup orang, tidak senang di grupnya sendiri, artinya kan tidak kompak seperti itu. Nah, oke. Untuk materi kita sampai di situ. Ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh? Ya, sebenarnya kalau teman-teman tadi kalau sudah mengikuti yang pertemuan sebelumnya, pasti akan lebih paham di pertemuan sekarang. Karena pertemuan sekarang itu sebenarnya membahas yang sebelumnya. Kita hanya membahas keakuratan penggunaan dari kuesioner untuk pengukuran sosiometri. Itu untuk pertemuan sekarang. Ya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Atau kalau dari bukan bukan tentang materi kita sekarang juga boleh? Atau mau ada yang ditanyakan seputar
mata kuliah yang lain juga boleh, silahkan teman-teman. Untuk kita masih ada waktu, boleh. Atau udah pada tidur ya teman-teman ini? Hanya dinyalakan aja suaranya nih. Bagaimana? Kak Tisa, Kak Nurul, Kak Dea, udah semester berapa ini? Kak Nurul tadi semester 1 ya? Ada teman-teman yang dari UT Medan? Ya teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Oh, oh, udah gabung ya Kak Nasma. Kak Nasma tolong ambil dokumentasinya nanti ya Kak. Ini kayaknya tidak ada lagi pertanyaan ini. Entah pada bingung karena ini kebetulan memang kan pertemuan terakhir. Jadi pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ketiga kan tidak diikuti. Jadi memang agak susah kalau langsung di pertemuan terakhir. Atau Mas Mukti tolong bantu untuk dokumentasinya ya Kak. Nah, jika tidak ada pertanyaan atau dari DM saja boleh juga nanti ya. Dari DM WA boleh. Mana tahu ya kan sekarang bingung. Yang ditanya apa sih ya? Aku aja nggak paham. Gitu. Ya teman-teman yang sudah ambil statistika, semangat. Meskipun semester 1 sekarang, jangan menyerah. Harus kuat sampai selesai ya. Harus kuat sampai selesai. Intinya kita ini sering-sering belajar. Eh, buka-buka dari Google juga boleh, dari YouTube belajar lagi selain dari materi yang ada di tutor. Sering-sering juga bertanya kepada di grup, boleh di grup kita itu banyak loh, udah ada alumni yang udah pada kerja. Boleh kalau kalau malu bertanya di grup, boleh di DM aja, siapa dilihat yang aktif, DM aja. Saya juga seperti itu waktu semester 1. Saya sering DM apa DM untuk senior. Saya lihat kan siapa yang sering aktif, saya DM. Saya tanya-tanya juga. Dan sekarang gantian junior-junior atau yang sebenarnya junior di UT ya, kalau di apa mungkin di usia atau pekerjaan mungkin mereka yang lebih 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 senior, tapi intinya itu tadi kita sering-sering aja bertanya. Di grup kita juga ada dosen yang baru bergabung atau kayak Kak Nurul itu mungkin belum tahu kalau di grup kita itu ada dosen statistika, situ banyak alumni juga banyak. Udah diambil ya. Oke, nggak apa-apa Mas Muti, langsung langsung ambil aja Mas Muti. Nanti untuk teman-teman kalau malu bertanya di sini nggak apa-apa. Nanti boleh DM saja saya dari WA juga boleh, dari Instagram juga boleh ya. Kita nanti sharing-sharing diskusi. Oke, udah ya.
Ini teman-teman, sebelum kita tutup pertemuan kita ini, boleh bantu buka kamera ya teman-teman. Untuk dokumentasi kita malam ini boleh. Nggak usah malu-malu guys, atau udah pada tidurnya. Udah pada tidurnya semua yang di Zoom kita hari ini. Oke, nggak apa-apa. Udah Kak Tisa, mana Kak Tisa? Mana Kak Hafiz, Kak Dea, Kak Nurul? Halo, selamat malam. Halo. Oke, oke boleh Mas Mukti. Kak Tisa jaringannya kurang bagus ya. Ya, nanti boleh kita saling DM-an ya. Mungkin materinya sekarang ya memang langsung berat lah ya karena langsung pertemuan terakhir. Apalagi teman-teman apa masih baru semester 1 atau semester berapa ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja pertemuan kita malam ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Meskipun nanti teman-teman ada yang kurang paham karena joinnya di pertemuan terakhir ya, nggak apa-apa. Sebenarnya itu kalau diikuti dari awal itu pasti paham. Nah, teman-teman, boleh nanti ditonton lagi siaran ulang dari YouTube Himastat ya, yang pertemuan satunya, pertemuan keduanya, ketiga, baru keempat. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Eh, Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Sampai jumpa juga kita via WA di grup. Oke, teman-teman. Selamat malam. Terima kasih, Mas Mukti. Boleh ditutup, Mas Mukti.